Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abu Sofyan dari jurusan S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya telah kita ketahui bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Namun pada era globalisasi sekarang ini, mendorong perkembangan bahasa Indonesia secara pesat, terutama banyaknya bahasa asing yang datang dari luar seperti bahasa Inggris. Oleh karena itu, marilah kita bahas mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu basa, yang berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda yaitu kata dan gerakan. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan perasaan. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat membuat suatu terasa lebih nyata dan terungkap. Pentingnya bahasa sebagai identitas manusia tidak bisa dilepas dari adanya pengakuan manusia dari pemakaian bahasa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Selanjutnya, slide kedua. Kapan lahirnya bahasa Indonesia? Telah kita bahas sebelumnya pada pembukaan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pada peristiwa tersebut, isi Sumpah Pemudanya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Oleh karena itu, bahasa Indonesia menyatakan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya, slide ketiga. Sejarah bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku di Indonesia dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat sebagai bahasa penghubung antar suku, antar adat, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu ini mempengaruhi tumbuhnya rasa persaudaraan, rasa persatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam pergerakan secara sadar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada slide selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem dalam bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga,
suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Bahasa Melayu pula digunakan sebagai bahasa Kesultanan Malaka yang disebut bahasa Melayu Tinggi. Lalu pada abad ke-19, bangsa kolonial Hindia Belanda menganggap bahwa bahasa Melayu dapat digunakan untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Oleh sebab itu, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Sejarah bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa nasional. Berhubung dengan menyebar dan terus berkembangnya bahasa Melayu di wilayah Nusantara, karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung. Perkembangan di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa. Oleh karena itu, terbentuklah suatu pergerakan secara sadar menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pergerakan tersebut bernama Sumpah Pemuda. Pada ikrar Sumpah Pemuda ini berisi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang pertama, peristiwa Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan, yang pertama berdiri dan tempatnya kaum terpelajar. Bangsa Indonesia dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Pada abad ke-20, bangsa Indonesia dituntut dan menginginkan penguasaan bahasa Belanda, sebab bahasa Belanda merupakan syarat utama untuk melanjutkan pelajaran, mempelajari ilmu pengetahuan Barat. Dan yang kedua, Serikat Islam. Serikat Islam berdiri pada tahun 1912, yang awalnya hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik. Sejak berdirinya Serikat Islam tidak pernah menggunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. Lalu, peristiwa ketiga yaitu Balai Pustaka. Balai Pustaka dipimpin oleh Dr. Ghazwa. Balai Pustaka ini didirikan pada tahun 1908 yang awalnya bernama Komisi for the Folk Lecture. Namun pada tahun 1917, namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka ini menerbitkan buku-buku dan majalah banyak yang hasil diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka tersebut. Lalu peristiwa yang keempat yaitu Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Namun, sebelumnya telah diselenggarakan Kongres Pemuda pada tahun 1926 yang bertepatan sama pula di Jakarta. Berlangsung kongres ini tidak semata-mata bermakna bagi perkembangan politik, melainkan bagi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Kongres Pemuda pertama tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangannya, cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo dan Serikat Islam. Lalu pada kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda itu mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pernyataan tersebut bersatu dan dituangkan berupa ikrar atas tiga hal yang sebelumnya telah disebutkan, atau ikrar bunyi Sumpah Pemuda. Negara, bangsa, dan bahasa yang satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dianggap sebagai awal permulaan bahasa Indonesia yang sebenarnya.
Bahasa Indonesia sebagai media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Apa itu ejaan? Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Nah, dengan adanya ejaan, pemakaian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada sehingga terbentuklah kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Penyempurnaan ejaan dalam bahasa Indonesia terdiri dari ejaan Van Option, yaitu ejaan Melayu Latin yang pertama ditemukan oleh Charles Van Option, yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896, pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Soandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Pada ejaan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu menamai dengan nama ejaan Soandi. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Option yang berlaku pada tahun 1901. Lalu, ada pula ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Nah, Menteri Pelajaran Malaysia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat pernyataan bersama yang mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dengan ejaan yang disempurnakan. Inilah contoh bentuk perubahan dari ejaan-ejaan bahasa Indonesia atau bentuk perubahan dari penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Slide selanjutnya, fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu berkedudukan sebagai bahasa, namanya bahasa nasional, dan sebagai bahasa negara. Pada fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama ialah lambang kebanggaan kebangsaan. Lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang berdasar rasa kebangsaan, bangsa Indonesia sendiri. Dengan dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus kita pelihara dan kita kembangkan dengan rasa kebanggaan. Lalu yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia tentu jelas sebagai identitas nasional yang harus kita junjung bersamaan dengan bendera kebangsaan dan lambang negara Indonesia kita. Lalu yang ketiga, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadikan bahasa tersebut sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya sesama bangsa Indonesia. Dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan lainnya, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada keterpecah belahan. Lalu yang keempat, alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial, budaya, suku, ras, agama, dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan, bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa penyatuan dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama dalam bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekarang, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan yang dipakai di dalam segala kegiatan kenegaraan, seperti upacara dan peristiwa lainnya, yang terdapat di dalam kenegaraan itu sendiri. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga dunia pendidikan, dari awal taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, pada fungsi yang kedua ini,
bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa keseharian dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai alat komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat luas, tetapi sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat. Yang keempat, alat pengembangan bahasa nasional. Alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang berbeda dari kebudayaan daerah. Pada kesimpulannya, bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia yang menyatukan berbagai macam suku, budaya, ras, agama dalam bangsa Indonesia sendiri. Dilihat dari fungsi bahasa Indonesia tersebut, berkembangnya zaman, fungsi bahasa Indonesia telah bertambah besar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa cetak maupun elektronik yang mengharuskan memakai bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Terima kasih. Kesimpulan kali ini bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.